wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menentukan nasab yang dipilih oleh Allah Nabi Adam pribadi dulu, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, setelah itu keluarga. Ketika Adam dengan Nuh tidak nyebut keluarga Allah, tapi ketika Ibrahim menyebut keluarga. Karena di anak beranak Nabi Ibrahim itu banyak jadi nabi, anak beranak daripada Imran itu banyak jadi nabi. Nasab itu perlu, menjaga nasab itu perlu. Tapi ingat, nasab tidak untuk bangga-banggaan. Nasab itu untuk disyukuri kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan nasab, bukan sombong-sombongan keluarga. Tapi ingat, nasab tidak untuk bangga-banggaan. Nasab itu untuk disyukuri kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan nasab, bukan sombong-sombongan keluarga. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Lintang alit gumlareng siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Soal nasab, Allah mementingkan nasab. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menentukan nasab yang dipilih oleh Allah Nabi Adam pribadi dulu, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, setelah itu keluarga. Ketika Adam dengan Nuh tidak nyebut keluarga Allah, tapi ketika Ibrahim menyebut keluarga. Karena di anak beranak Nabi Ibrahim itu banyak jadi nabi, anak beranak daripada Imran itu banyak jadi nabi. Nasab itu perlu, menjaga nasab itu perlu. Tapi ingat, nasab tidak untuk bangga-banggaan. Nasab itu untuk disyukuri kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan nasab, bukan sombong-sombongan keluarga. Disyukuri, alhamdulillah saya keturunan Buju Ahmad, orang yang baik, orang yang memperjuangkan Islam, yang menyebarkan Islam. Kalau saya cucunya tinggal tidur di dalam rumah, tidak memperjuangkan Islam, tidak menyebarkan Islam, jangan ngaku cucunya Buju Ahmad. Buju Ahmad pejuang, mengislamkan Sejarawan dan sekitarnya, dan perjuangannya cukup pahit. Sejarah yang saya dengar, ya sejarah itu kan cuma mendengar orang lain kan. Sejarah yang saya dengar, mengapa dia Cerenguan? Waktu Buju Ahmad masuk, enggak ada orang Islam, ada orang yang sedang angon sapi, angon kambing. Inilah yang ditarik, ejere dari Madura. Ejere, siapa sih ejere? Orenguan, pas namanya Cerenguan, ejere Orenguan. Untuk diislamkan. Alhamdulillah saya menjadi cucunya Buju Ahmad. Dia pejuang Islam, dia penyebar Islam. Dengan segala kepahitannya, saya cucunya harus sama dengan kakeknya, memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, membela kebenaran, menghilangkan kemungkaran. Itu menjadi jiwa daripada Bani Ahmad, bukan untuk dibangga-banggakan. Disyukuri. Alhamdulillah saya keturunan orang baik. Tidak pantas kalau saya itu main judi, tidak pantas kalau saya minum minuman keras, tidak pantas saya main perempuan, tidak pantas saya tidak sholat, tidak pantas saya tidak puasa. Kakek saya orang puasa, orang sholat. Itulah gunanya. Syukuri. Yang kedua, silaturahmi, kayak yang kita praktekkan sekarang ini, menyambung silaturahmi kekeluargaan.
Nah, jadi nasab itu perlu. Untuk apa? Untuk disyukuri dan untuk dijadikan uswatun hasanah. Saya tidak pernah membahas nasab itu. Daripada saya membahas nasab, lebih baik saya membahas nasib. Nasib saya ini gimana? Masuk surga enggak? Di dunia nasib saya gimana? Fid dunya hasanah. Saya harus hidup di dunia itu yang baik. Hidup di dunia yang baik bukan hanya banyak duitnya. Hidup di dunia yang baik bukan hanya rumahnya yang bagus. Fid dunya hasanah. Duitnya banyak, bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Plus sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, infaknya bagus, plus akhlaknya bagus. Itu namanya fid dunya hasanah. Duitnya banyak, tapi tidak sholat, tidak termasuk fid dunya hasanah orang itu. Fid dunya hasanah, duitnya bagus, ibadatnya bagus, sholatnya bagus, perjuangannya bagus, akhlaknya bagus. Baru fid dunya hasanah. Nanti nasibnya fil akhirati hasanah. Ini soal nasab. Nasab tidak menjamin masuk surga. Saya buka. Mengapa nasab tidak menjamin masuk surga? Baca saja Kiai Al-Quran. Wa itu qala Ibrahimu li abi Azar atataitu asam aliyatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ayahnya Nabi masuk neraka. Benar Kiai? Kalau tafsiran saya salah kan Kiai? Betul. Kiai. Ayahnya Nabi masuk neraka, betul? Kasih tahu. Ayahnya Nabi masuk neraka. Anaknya Nabi masuk neraka. Namanya Kan'an. Anaknya Nabi. Pamannya Nabi Muhammad masuk neraka. Abu Lahab dan Abu Jahal. Istri Nabi masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kedua-duanya masuk neraka. Lelah saudara, apanya Nabi? Apa yang dibanggakan? Jadi nasab itu bukan untuk dibanggakan, untuk disyukuri sebagai suri teladan. Istri Nabi masuk neraka. Nabi Nuh nggak bisa bela, Nabi Lut nggak bisa berbela. Daraballahu matalan lilladina kafaru imro'atan Nuh wa imro'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonata. Kemudian dia berkhianat kepada suaminya. Dia orang musyrik, tidak percaya kepada Allah. Di depan suaminya pura-pura percaya kepada Allah. Itu istrinya Nabi Nuh. Istri Nabi Lut yang sering memfitnah. Kalau ada tamunya difitnah, Nabi Lut difitnah. Itu berbuat jahat dengan tamunya. Masuk neraka. Itu Quran. Nah, keberkahan orang tua itu ada. Baca ceritanya Nabi Khidir alaihissalam. Wa amal jidaru liulaimi yataini fil madinati wa kana tahtau kanzuhuma wa kana abuhuma soliha. Ini pagar kepunyaan anak yatim. Di bawahnya ada harta simpanan. Ayo Musa, kita bangun. Ini miring mau robah, supaya tidak robah. Supaya tidak roboh, kita bangun. Kata Nabi Khidir, wa kana tataukan wa kana abuhuma soliha. Ayah yang soleh ini memberkahi kepada anak cucunya. Puju Ahmad, seorang yang soleh, memberkahi kepada anak cucunya. Wa kana abuhuma soliha. Itu keberkahan dari orang tua. Kita semuanya insya Allah banyak mendapat keberkahan dari orang-orang tua kita. Maka nasab itu perlu kita jaga, kita pelajari untuk disyukuri dan untuk
disuruh untuk menjaga silaturahmi. Ini gunanya nasab. Tidak untuk sombong-sombongan. Wa man kana mutahiran bil mali wan nasabi fa innama fakhruna bil ilmi wal adabi. Kalau mereka sombong-sombongan karena keturunan, mereka sombong-sombongan karena kekayaan, kami tidak perlu. Yang perlu bagi kami ilmu dan adab. Kebanggaan kami ini karena ilmu, kebanggaan kami karena adab, sopan santunnya. Tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sadidul haya wa tawadu. Rasulullah itu sangat tawadu. Artinya tawadu kalau saya perpanjang, menghormati orang lain dan tidak minta dihormati. Bani Ahmad, hormatilah orang lain. Tidak perlu kita minta dihormati. Hormatilah orang lain. Tidak perlu minta dihargai. Hargailah orang lain. Insya Allah orang yang menghargai orang lain, walaupun tidak minta dihargai, insya Allah dihargai oleh orang lain. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Ini sifat Rasulullah. Sekarang ribut tentang nasab. Ya, sedang ribut nasab kan sekarang ini. Kata satunya, habaib yang ada di Indonesia ini maktu. Ingat saudara, orang menulis sejarah itu yang ditulis apa yang tahu. Mana tadi penulis? Tadi yang laporan itu, orangnya. Hah? Mana orangnya? Dia yang ditulis tadi itu berdasarkan dongeng lagi, berdasarkan cerita lagi. Jadi ahli sejarah itu menulis apa yang dia tahu. Yang dia tidak tahu belum tentu tidak ada. Sekarang saya contohkan, ya bukan untuk sombong-sombong, saya contohkan misalnya. Kiai Khalil Nafis bikin sejarah saya. Pak Sukron anaknya cuma 3. Zainal Ridho, Faiz, dan Konita Lutfiyah. Yang dia tahu. Iya kan, sebenarnya yang tahu cuma 3 ada saya itu. Yang 1 saya yakin nggak tahu. Datang Kiai Afifuddin bikin sejarah saya. Beda dengan dia. Loh, enggak. Pak Sukron itu anaknya 4. 1 namanya Umar Faruk. Yang Kiai Holil kagak tahu. Kiai Afifuddin tahu. Itu mengapa Kiai Holil tidak tahu? Holil Nafis. Karena yang namanya Faruk ini di pondok konsentrasi. Dia subuh mengajar kitab Nasuhul Ibad. Dia anak kelas 6. Kiai Nafis gak tahu itu. Aktif di pondok, ngatur santri, disiplin guru. Inilah Faruk, tidak keluar. Nah, ketika Kiai Afifuddin nulis sejarah saya, tidak. Pak Suron ada anaknya namanya Faruk. Saya lebih percaya kepada sejarah yang akhir daripada yang awal. Kalau ada orang beralasan yang dipercaya sejarah yang awal, itu tidak rasional. Tidak rasional dia. Sekarang kalau percaya kepada kitab tafsir awal, tolong ke Nafis. Hanya tafsir Ibnu Abbas saja. Semua tafsir kebelakangan bakar. Itu tafsir datang ke belah akhir. Tidak benar. Apa begitu kira-kira? Apa begitu kira-kira? Bagaimana Kiai Afifuddin? Yang saya lebih percaya sama sejarah Kiai Afifuddin. Yang nama anak saya ada nama Faruk. Karena dia berdasarkan fakta lagi. Tapi kadang-kadang bersih tegang. Tidak. Yang Afifuddin tidak saya akui. Karena datang belakangan. Pada abad ke-8 ke abad ke-9. Yang saya akui kitab yang abad ke-5, ke-6. Itu kan tidak rasional itu. Lah iya, saya bukan. Mengapa bangsa Indonesia sudah tenang, hidupnya rukun, kok dirusak dengan nasab? Maka jangan sampai kita ini membawa nasab untuk perpecahan. Maka saya tadi setuju itu. Bodo amat ke atas nggak dibaca. Ya, saya setuju tadi itu. Yang dibaca bodo amat ke bawah.
Puju Ahmad ke atas nggak dibaca karena takut katanya timbul perselisihan. Kalau dibuka ke atas, betul itu, nggak usah dibuka ke atasnya itu, tutup. Saya tahu ke atasnya. Kalau tidak keliru, ya kalau dibuka nanti salah lagi. Saya kasih contoh, sudah nggak usah saya buka. Tapi saya tahu ke atasnya. Dari Puju Ahmad siapa atasnya, siapa atasnya, siapa atasnya, saya tahu. Mengapa saya mengurusi nasib orang? Nasib sendiri urusi. Itu saya tegas di Jakarta. Saya katakan, siapapun saja datang ke rumah Sukarnamun, saudara pun datang ke rumah saya, ngaku Habib, saya kasih duit. Iya. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Dulu diganggu dengan Wahabi, selesai. Diganggu dengan Syiah, selesai. Sekarang ini diganggu dengan nasab. Nanti setelah ini apa lagi? Untuk memecah belah ini. Sudahlah, kalau sudah tidak percaya pada Habib yang ini, sudah saudara aja yang tidak percaya. Gak usah ngajak orang. Saya percaya kalau Habib di Indonesia ini turunan Rasulullah, turunan Ali, Ali bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad, Ahmad bin Isa, Isa al-Muhajir dari Irak ke Yaman, bersambung dengan Ja'far Shadiq. Saya percaya, itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Sekarang kalau dikatakan Ubaidillah tidak ada, tanyakan sama dia, kayak Nafis. Kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi anaknya siapa? Alwi ini anaknya siapa? Kalau Anda tidak bisa menentukan bapaknya, berarti sudah menuduh Alwi itu anak zina. Tidak ada bapaknya. Tanya sama dia. Yang namanya Ahmad Alwi, lalu menjadi Ba'alawi ke bawah turunannya. Yang namanya Alwi itu anak siapa? Kalau bukan anaknya Ubaidillah, tolong buktikan secara fakta. Sejarah itu tidak hakul yakin. Sejarah itu tidak ainul yakin. Coba baca tadi. Berdasarkan cerita, ya, berdasarkan manuskrip ditulis oleh orang. Cuman kita husnudzon, 99% kita percaya sama sejarah. Errornya 1% atau errornya 5%. Itu sejarah. Biar sejarah Majapahit, biar sejarah Ken Arok, biar sejarah manapun saja. Itu mesti saya percaya 95%. Error 5%. Tidak ada ainul yakin dalam sejarah. Tidak ada hakul yakin dalam sejarah. Itu semuanya baca cerita, baca manuskrip. Manuskrip yang dibaca lagi sejarahnya, dibaca cerita, dongeng. Itu sumber-sumber nasab. Dan sekarang kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, tolong tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Alwi itu anaknya siapa? Kalau Anda tidak berani menunjukkan ayahnya Alwi, berarti sudah menuju Alwi itu anak zina, gak ada bapaknya. Sudahlah, ini redakan sudah, gak usah diperpanjang itu. Saya minta kepada yang pro dan yang kontra, sudahlah selesailah. Saudara yang tidak percaya ya sudah, saya kembali pada hukum Islam. Dalam hukum Islam itu, Kiai, kita wajib menghormati setiap manusia tanpa melihat nasab. Betul? Hatta orang miskin kita hormati. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang miskin saja kita hormati. Apalagi masih berbentuk manusia. Binatang kita hormati. Buktinya kita hormat sama binatang. Coba menyembelih ayam, pisaunya harus tajam supaya tidak merasa sakit. Hormati binatang. Kalau saudara menyembelih binatang yang lain jangan melihat. Letakkan di kandang dulu. Tapi kadang-kadang menyembelih sapi di tengah-tengah sapi. Sapi yang satunya menjerit. Kepada binatang pun saya hormati. Kepada manusia saya hormati. Apalagi masih ngaku. Saya yakin juga, Kiai, yang ngaku turunan Nabi ke rumah saya itu banyak. Yang bohong. Tapi saya husnudzon aja. Habib Syekh Al-Jufri
pernah bilang sama saya, yang bikin rusak Habaib itu Pak Sukron. Loh, Habib saya kok berani berkata begitu? Di mana saya merusaknya? Setiap orang hidung mancung, datang dari Tegal, datang dari Pekalongan, asal ngaku Habib, Pak Sukron kasih duit. Padahal itu bukan Habib. Akhirnya banyak orang yang ngaku Habib. Ini Pak Sukron yang merusak Habib. Saya tidak niat merusak Habib. Dia ngaku kepada saya ini Alatos, saya Al-Jufri. Kelihatannya nggak punya duit, saya kasih duit hadiah. Apa dosa saya? Umpama dia palsu, masa bodoh urusan dia dengan Allah? Mengapa saya ngurusi urusan dia dengan Allah? Nah, ini kepada Bani Ahmad ini saya minta supaya tidak ikut mengobok-obok umat ini yang sekarang sedang diobok-obok. Iya, ini saya sampaikan. Memang kedua belah pihak itu ada salahnya kalau kritik. Kadang-kadang Muhyiddin kepada Habaib ini overdosis, timbullah kecemburuan sosial. Saya datang ke masjid, ya cuma dicium tangan saya. Kalau Habib yang datang disanjung-sanjung, yang luar biasa, timbullah kecemburuan sosial. Ya bukan itu sebabnya, tapi mungkin ada kemungkinan. Lah iya, apalagi saya Habib, tapi saya nggak dihormati. Habib yang itu dihormati. Mengapa sama-sama Habib tidak dihormati? Mungkin timbul semacam itu. Sudahlah, kami Bani Ahmad, alhamdulillah, keturunan orang baik-baik, syukurilah, jadikanlah suri teladan. Apa yang dikerjakan bujuk kita, bujuk Ahmad, menyebarkan Islam di Jerenguan, dari tidak adanya orang sampai orang Nguan yang di Jere. Itu yang saya dengar. Apakah cerita ini benar? Nggak tahu saya. Nah, umpama katakanlah yang salah itu Habib Alwi, ngaku-ngaku turunan Abdullah, pada Abdullah kagak ada. Anaknya Habib Ali nggak berdosa, cucunya Habib Ali nggak berdosa, cucu-cucunya nggak berdosa. Apa dosanya dia? Yang dosa yang satu ini umpama benar. Kalau siapa? Alwi ini tidak punya ayah bernama Abdullah. Kalau itu benar, yang dosa ya Alwi ini saja. Turunnya ke bawah kan dia tahu tuh. Sekarang misalnya, naudzubillah ya, Bujuk Ahmad mengaku turunan anak A, padahal bukan. Ke bawah Bujuk Ahmad kan tidak ada dosa tuh. La taziru waziratu wizra ukhra. Dia yang berdosa. Mengapa dipikulkan kepada Habaib yang ada sekarang? Itulah pedoman saya, Kiai. Ya kalau Kiai Nafis berbeda ya terserah urusan dia. Kalau Kiai Afifuddin berbeda dengan saya, urusan dia. Tapi saya berpendirian, siapapun saja yang masuk rumah saya, hidungnya mancung atau hidupnya peseng, selama dia ngaku Habib, saya hormati. Apalagi dia alim, akhlaknya bagus, saya hormati. Umpama dia palsu, bukan keturunan Nabi, ngaku turun Nabi, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Bani Ahmad bisa menerima? Bisa menerima? Nah, iya. Ya kalau sudah tidak menerima nasihat saya berhenti jadi penasehat. Apa jadi penasehat? Didengar nasihatnya?